Oke guys, balik lagi dengan saya Irfan di channel Biji Onta cuy. Jadi hari ini saya bakal ngasih tau kalian semua tentang rekap perjalanan saya ke Gunung Parung kemarin yang ada di Sepaku cuy. Ya, jadi video kali ini adalah hanya video rekap aja, bukan video full vlognya. Full vlognya nanti di episode berikutnya. Jadi ini hanya rentetan perjalanannya ke Gunung Paru cuy. Oke, jadi kemarin aku ngemulai perjalanannya itu pada tanggal 3 Agustus pagi kira-kira jam 7. Nah, tapi sebelum kita melakukan perjalanan yang harus kita lakukan adalah persiapan dulu coy. Let's go dah, buset. Wih, maskernya guys, lupa guys. Berarti kita harus ulang lagi ya. Guys, helmnya nanti footage-nya yang tadi ya, tiba-tiba ada maskernya. Oh guys, udah pakai masker. Kita siap langsung jalan ya. Let's go. Ya, jadi gitulah keadaannya. Nah, jadi setelah persiapannya semua kelar, akhirnya saya dan kawan-kawan saya langsung menuju ke Gunung Parung cuy. Nah, jadi kira-kira perjalanan dari rumah menuju ke Sepaku atau menuju ke Gunung Parungnya itu sekitar 1 jaman lah ya. Tapi karena kita terlalu slow motion, jadi kalian bisa lihat sendiri hasilnya sampai berapa lama ya. Ya gitulah, bukannya ngobrol di ruang tamu malah mengobrol di motor ya, itu sangat membahayakan guys. Jangan ditiru ya. Ya karena kita terlalu slow motion, jadi yang harusnya nyampenya sejam, kita nyampenya sekitar 1,5 sampai 2 jaman ya nyampe ke Sepakunya. Oh ya, pas kita di perjalanan juga kita sempat mampir ke pom bensin untuk isi bensin dan sekalian ke Indomaret untuk beli minuman, beli cemilan dan lain-lain untuk mengisi daya tahan tubuh biar lebih mantap cuy. Nah, setelah perjalanan kira-kira 1,5 jam itu akhirnya kita nyampe di rumah Nabila. Jadi kita di rumah Nabila dulu, kita nggak langsung ke gunungnya ya. Nah, setelah sampai ke rumah Nabila, kita santai-santai dulu, kita duduk dulu, ngopi dulu, chillin dulu. Kalau ada yang mau tidur bisa tidur. Nah, sekalian juga ngisi baterai GoPro-nya karena perjalanan sebelumnya udah ngabisin beberapa persen baterai. Dan sekalian mindahin datanya ke laptop ya. Makanya itu saya bawa laptop ke gunung karena ada alasannya untuk mindahin data-datanya cuy. Nah, setelah melakukan persiapan, semua data sudah dipindah. Akhirnya kita berangkat sekitar jam 2-an, kita berangkat dari rumahnya Nabila. Nah, setelah melakukan persiapan, akhirnya aku dan kawan-kawan, anjay kawan-kawan ya, biar kayak YouTuber guys. Nah, akhirnya kita berangkat setelah jam 2-an karena kita udah selesai semua, udah chillin, udah ngopi, udah mindahin data, udah lengkap. Akhirnya jam 2-an kita siap berangkat ke Gunung Parungnya ya. Nah, dalam perjalanan juga kita ditemani sama beberapa orang yang ada di Sepaku, orang sana yang udah sering ngedaki ke gunungnya. Jadi supaya kalau misalkan kita naik ke atas, kita nggak bakal nyasar cuy. Nah, kan nggak lucu ya kalau misalkan kita naik gunung, niatnya refreshing, menghirup udara segar, malah jadi Tarzan kan malah nggak lucu. Makanya itu kita manggil beberapa orang yang ada di Sepaku ini supaya yang ngerti jalannya. Karena kita mungkin awalnya terlalu ngeremehin jalan yang di sana ya, tapi ternyata ya mungkin kalian lihat aja nanti gimana tantangannya untuk naik ke atas ya. Nah, intinya setelah itu kita langsung melanjutkan perjalanannya cuy. Nah, jadi di bagian setelah dari rumah Nabila ini kita masih jalan beberapa jam naik motor untuk menuju gunungnya. Dan di sini pun itu jalannya belum diaspal sama sekali, jadi masih tanah ataupun lumpur ya. Nah, setelah beberapa menit kita udah jalan melewati jalan yang tidak beraspal ini, kalian tahu apa yang terjadi? Benar, Anda semua benar. Hujan lebat turun guys, tolong. Akhirnya hujan deras banget ya. Nah, jadi kita nemuin beberapa pondok dan ada pohon-pohonnya sedikit. Jadi kita neduh di sana, kita duduk sebentar, kita ngobrol-ngobrol. Dan kata mas-masnya juga ternyata perjalanannya itu masih panjang cuy. Saya kira udah beberapa meter lagi, ternyata itu masih panjang banget ya.
Ya, jadi di sana kita juga sambil ngudut-ngudut sembari menunggu hujannya reda. Tapi benar guys, hujannya nggak reda-reda sama sekali ya. Jadi kita lama di sana cuy. Nah, daripada kita nungguin hujan reda kelamaan, ini udah jam 2 lebih, mending kita langsung gas aja ya. Biarpun hujan tidak bakal menghalangi kita menuju Gunung Parung cuy. Kalau misalkan sama hujan aja berhenti, gimana mau naik gunung gitu loh. Hujan aja nggak berani, apalagi naik gunung ke atas ya. Nah, selagi perjalanan menuju gunung, kita itu ada juga nemuin danau cuy. Dan danaunya itu bener-bener hijau banget. Pokoknya enak banget lah untuk direnangin ya. Nah, kalian tahu kan tadi pas kita jalan itu hujannya deres banget. Dan kalian sendiri juga tahu yang namanya kalau tanah ataupun lumpur kena hujan itu sudah pasti becek banget cuy. Kayak tante-tante nggak dapat belayan sama om ya. Pokoknya becek banget cuy. Gila lah. Nah, di sini pas hujan, pas lagi becek-beceknya guys, si Elo malah kepleset ya. Untung ada om-omnya yang dari Sepaku yang siap dan sergap langsung membantu ya. Walaupun beceknya itu mantap dah ya pokoknya. Gila sih. Nah, di sini juga bisa jadi buat pelajaran. Kalau kalian mau naik gunung, jangan lupa pakai sepatu safety cuy. Karena sepatu safety itu lumayan bisa mengurangi becek-beceknya guys. Jadi kalau kalian entah malam pertama, malam kedua, janganlah lupa menggunakan sepatu safety. Padahal ini tidak ada di skrip. Bodoh amat. Nah, setelah itu kita sampai di posnya. Tapi sebelum sampai di posnya, kita nggak boleh langsung naik. Kita harus izin dulu sama satpamnya yang ada di sana ya. Nah, kenapa harus izin sama satpamnya? Ya harus izin lah bodoh. Masa nggak izin jalannya orang anjing? Ya karena itu jalan perusahaan ya. Jadi kita perlu izin juga untuk naik ke atas. Kita ngelewatin jalan-jalan perusahaan yang truk itu lewat bolak-balik. Dan itu besar banget cuy. Kayak transformer ya yang bolak-balik itu ya. Nah, setelah izin kita boleh langsung lewat. Nanti ada footage-nya. Saya izin. Bukan saya yang izin. Maksudnya orang Sepaku sana yang izin. Sama satpamnya untuk kita naik daki ke gunung supaya kalau misalkan ada kenapa-napa satpamnya nggak bertanggung jawab banget ya, karena itu urusan kita. Tapi setelah itu kita langsung jalan aja melewati jalan yang berlumpur banget dan itu transformer pokoknya di situ bolak-balik mulu ya. Baru licin jalan kepleset kelindes. Oh ya. Nah, setelah sekiranya 40 menit kita jalan melewati lumpur dan bertemu tronton, bertemu transformer bolak-balik. Nah, akhirnya kita benar bos, kita tidak sampai, masih ada lagi perjalanan naik ke atas gunung. Yang saya mikirnya kayaknya oh paling jalan kayak gini doang, ternyata ada lagi jalan naik ke atas yang itu sumpah guys, itu gila ya, susah banget itu naiknya, batunya, lumpurnya, pokoknya kalian lihat sendiri aja, ntar bakal ada footage-nya ya. Ya di sini itu tempat naiknya itu bener-bener menantang banget cuy, karena menantang ya, masa naik gunung gak menantang, namanya juga My Adventure cuy, anjay. Nah, jadi di sini itu kita mulai naik ke atas, naik motor dalam keadaan becek kayak tante Kalibah. Nggak ada ojek, malah jadi cinta Laura ya. Tapi nggak apa guys, jadi kita bakal langsung naik. Setelah itu naik itu berapa ya? Kira-kira setengah jam mungkin ada kali ya, setengah jam atau 40 menitan. Karena itu medannya bener-bener susah banget cuy. Kram juga kaki ya. Aduh. Banyak sini sini. Udah.
ada yang mau lepas selangkah. Gimana guys, footage-nya bener-bener serem kan untuk naik ke atas. Pokoknya waktu naik ke atas itu selangkangan bener-bener kayak mau lepas guys. Kalau misalkan selangkanganku bisa ngomong, mungkin ngomong kali dia ya. Anjing lah, mending gua pulang aja ngopi. Nah akhirnya kita udah mulai agak bagian atas, kita udah berhenti semua. Yang saya pikir, wah akhirnya udah nyampe. Ternyata tidak, masih ada perjalanan lagi, yaitu menuju pondoknya. Yang dimana itu kita harus parkir motornya di situ dan baru kita naik gunung ya. Nah dan di perjalanan menuju pondoknya itu, kalian tahu apa yang terjadi? Hujan makin lebat guys, sumpah buset ya. Ya jadi pada saat itu alam benar-benar lagi nggak ngedukung kita ya, bukannya reda atau gimana, bukan yang nggak bersyukur guys. Tapi saya kita ini lagi mau ngedaki, hujannya itu makin lebat banget ya. Mungkin kalian nanti bakal lihat footage-nya sendiri gimana derasnya hujan di sana ya. Nah tapi akhirnya kita semua nyampai ke pondoknya, kita parkir motor, kita duduk-duduk, kita santai-santai dulu karena setelah ini kita bakal mendaki gunung yang membuat saya berpikir apakah ini kesalahan menaiki gunung. Pokoknya kita lihat aja ntar gimana guys. Oke, aduh anjing. Sialan nih. Jar guys. Oh, sampai jatuh. Lepas sawah. Kok tahu bisa wah? Udah pak. Ya sini aja om. Gak apa-apa. Udah hujan juga kita. Udah lanjut banget. Kayaknya kita lanjutin aja. Guys, kamu tahu guys, support datang ya. Hujan. Di jok ini udah penuh Rik? Udah penuh? Aku terus cari HP. Ada yang bawa sampah ya? Oh iya, mandi anjing. Mandilah, nanggung. Ay, 8 besi. Nggak mau ke bawah. Cair bos. Gila. Guys, mata guys. Bersama anggota aku nah guys. Luar biasa nya anggota aku semua guys. Luar biasa. Terobos aja. Terobos aja guys. Luar biasa. Duduk di atas. Hujan anjing. Duduk sini ya. Ada pesan-pesan nggak? Ada. Ayah Indomie 2, Esteller 1. Bagus. Lapar juga apanya. Ya katanya kalau punya fans namanya Asuker guys, nama fansnya ya. Kalian kalau ke fans namanya Asuker anjing. Nah kita udah kelar santai-santainya. Kita siap untuk naik Gunung Parungnya. Tapi sebelum naik gunung, kita seperti biasa jangan lupa berdoa dulu untuk keselamatan diri kita sendiri. Walaupun nggak punya agama, tapi jangan lupa berdoa guys, karena untuk keselamatan diri sendiri ya. Ya kita setelah baca doa, kan nggak enak juga kan kalau misalkan kita bisa naik, tapi turunnya malah ke alam goib kan nggak lucu. Makanya itu pentingnya kita berdoa dulu kepada Tuhan untuk keselamatan semua grup, dan kita juga ngitung anggota kita ada berapa yang di sana ya. Saya harap teman-teman yang pertama niatnya diluruskan, jangan sampai ada niat yang buruk sama sekali di dalam hati. Kita luruskan niat bahwa kita naik gunung ini tujuannya baik, kita ingin tadabur alam semua ya. Dan ada etika-etika yang harus ditaruti ya, ditaati. Karena menurut kearifan lokal di sini, di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Ada etika-etika yang harus dipahami teman-teman semua di sini. Ketika teman-teman ketemu pendaki lainnya, senyum ya, kita sapa semua senyum. Jangan sampai membuang sampah sembarangan, apalagi berbuat vandalisme, coret-coret batu atau tulisan Gunung Parung yang dicoret-coret, jangan. Pesannya singkat aja, jangan meninggalkan apapun
selain jejak, jangan mengambil apapun selain gambar. Oke, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita sebelum selesai, kita berhitung dulu ya. Oke, dari saya ke kanan ya. 1, 2, 5, 13. Oke, 14. Siap. 15. Apa ini jargonnya? 17 kalian mah. Masih kayak hidang. berat kamu capek. Ya Allah. Biar aja dibantuin deh ah. Capek dia. Aman nggak? Minum dulu, minum. Kuat tau, Rat? Kuat. Iya. Sini airnya ke bawah, satu lah. Enggak. Sini lah. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Kamera rolling and action. Bagaimana perasaan Anda ketika naik gunung? Naik ke gunung, keadaan hujan lebat, selangkangan berdarah bro. Naik gunung berjam-jam, hujan lebat, badai, napas sampurna. Kemarin filter, sekarang sampurna ya. Betul-betul gila sih bro. Kalau misalkan kamu ada di situ mungkin lebih baik pulang. Gak mungkin bakal mau naik ke gunung kayak gitu. Cuman buat apa? Buat pemandangan sampai di atas, ngapain tidur? Nggak ada gunanya. Ngerokok boleh nggak bro? Ngerokok boleh nggak bro? Boleh. Sampai bergetar saya naik gunung ini. Kalau misalkan nih kalian semua mau naik gunung, persiapan dulu, persiapan. Saya sumpah nih ya, saya kalau dibilang nyesal ya nggak nyesal sih, experience. Cuman kan selangkangan sakit, berdarah-darah, berhari-hari, berjam-jam. Itu hujan lebat sampai tetesan air mata pun nggak kelihatan gitu, menyatu dengan hujan-hujan ya. Kalau bisa nangis kali itu kemarin ya. Trauma bro, trauma sampai sekarang ini trauma. Udahlah, nggak kuat. Udah interviewnya udah cuy. Ya gitulah kejadiannya. Jadi setelah berjam-jam antara hidup dan mati mendaki sampai atas, tapi waktu sudah sampai di atas, kalian pasti tahu betapa indahnya di atas sana cuy. Nah setelah sampai pun kalian juga sudah pasti tahu apa yang bakal aku lakuin dengan pemandangan yang sangat indah, dengan perjalanan yang mati-matian. Ya benar. Shit man. Mantap anjing. Nah sesampainya di atas itu kita bener-bener capek banget ya. Jadi kita nggak ada waktu untuk ngambil-ngambil footage. Itu bener-bener lelah banget sih untuk naik ke atas itu ya. Nah setelah sampai atas itu kita cuman menikmati pemandangan betapa indahnya sunset yang ada di sana. Dan paling nggak bisa bersyukur aja bisa naik ke paling atas ya. Apalagi Dodi guys. Dodi itu pasti bersyukur banget ya bisa naik sampai atas karena dia
nggak pakai sandal cuy, luar biasa banget ya naik ke atas tanpa menggunakan sandal ya. Saya pakai safety aja capek cuy. Ya tapi intinya udah bener-bener bersyukur banget bisa sampai ke atas karena alam yang ada di bumi ini bener-bener indah bro. Makanya anda semua itu jangan kebanyakan nolep di rumah mulu ya. Corona nggak sampai ke gunung bodoh. Tapi jangan juga kalian keluar ya, berdosa ya, nanti kena corona meninggal. Ya jadi sampai di atas pun yang kita lakuin cuman ngedirin tenda, buat api unggun, kita masak, bikin kopi, bikin makanan. Karena 2 hari itu saya nggak ada tidur sama sekali dan makan itu pun bener-bener pas pagi-pagi banget ya. Sebelum naik gunung itu kita nggak ada makan sama sekali, jadi nggak ada tenaga untuk naik ke atas gunung. Tapi untungnya bisa berhasil sampai ke atas cuy. Tapi setelah sampai atas itu benar-benar perasaan yang bisa ngebuat tenang banget ya. Karena akhirnya setelah sejauh ini, setelah perjalanan ini akhirnya kita berhasil bisa sampai ke atas cuy. Sampai atas pun kita cuman bisa duduk, ngobrol, tidur di dekat api unggun. Tidur samping api unggun meninggal anjing. Kebakaran bangsa. Sampai atas pun kita cuman bisa duduk, ngobrol di pinggir api unggun dan menikmati perjalanan yang sudah kita lalui ya. Kalau sekarang aku ngeliat ke belakang, aku benar-benar bersyukur bisa dikasih medan yang benar-benar sulit banget pada saat itu, yaitu hujan, badai, becek, nggak ada ojek, belum tidur dan belum makan. Tapi itu bisa dijadikan experience sekali seumur hidup yang bisa diceritakan ke teman-teman, saudara, anak, cucu. Ya, jadi intinya jangan kebaikan nolep bodoh. Ya sebelum selesai ini nggak di luar dari skrip, saya cuma pengen kasih tahu aja. Setelah malam itu kita langsung bangun. Setelah bangun ini bonus klip aja ya, anggap aja nggak ada skripnya, saya ngobrol ngerancau aja ya. Ya jadi setelah bangun itu kita bangun seperti biasa, bersihin tenda, bersihin sampah-sampah semuanya. Habis itu kita turun. Naiknya ya karena kita perosotan cuy, dan itu seru banget ya daripada naiknya, karena naiknya itu bener-bener capek banget ya. Dan turunnya itu keadaannya juga nggak hujan, nggak kayak kemarin, cuman masih ada becek-beceknya guys. Jadi ya masih ada kita turun perosotan, habis kita naik motor jalan kayak biasa, pokoknya sama ya. Dan pas perjalanan turun itu dari pondok itu turun ke bawah, dan itu saya sempat jatuh ya. Jadi itu ntar kasih lihat aja fotonya karena nggak ada videonya, saya nggak ada ngevideoin karena habis memorinya cuy. Dan ini ada jadi tato guys nih, saya punya tato ada Kalimantan, Semarang, dan Pulau Jawa ya. Ada banyak tato saya guys. Nah setelah itu saya turun ke bawah sama teman-teman saya, turun. Akhirnya setelah turun kita ngelihat danau kemarin yang saya bilang yang bagus banget itu. Akhirnya kita berhenti dulu di sana untuk bersihin baju, bersihin motor, dan mandi-mandi. Walaupun motor udah dibersihin, percuma anjing karena jalannya setelah itu bakal kotor lagi guys. Jadi nggak ada fungsinya ya. Yang penting udah mandi, udah bersih. Setelah itu kita pulang ke rumah dengan selamat cuy.